Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Rahman dengan NIM 016. Dalam video ini saya bermaksud untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Matematika Diskrit, yaitu membuat suatu program yang dari soal yang pernah diberikan sebelumnya. Mungkin langsung masuk ke soalnya. Di sini ada 3 soal yang perlu diimplementasikan ke dalam bahasa pemrograman yang akan digunakan, yaitu bahasa Python. Langsung ke nomor 1, yaitu disuruh menyatakan perintahnya yaitu nyatakan PBB dari 1242 dan 1986 sebagai kombinasi lanjar. Oke, langsung saja masuk ke pemrogramannya. Di sini ada 2 fungsi, yaitu fungsi main dan fungsi cari PBB. Fungsi main ini adalah fungsi utama ya, yang dimana nanti eh, hasil dari perhitungan nanti akan di sini di bagian line 3 print, dan juga untuk perhitungannya akan berlangsung di fungsi dicari PBB. Mungkin langsung kita run saja ya, seperti ini jadinya. Baik, di sini diketahui variabel A yaitu 1242 dan variabel B 1986, dan variabel A dan B ini dimasukkan ke parameter main dan akan dilanjutkan ke cari PBB untuk dihitung. Dan di sini di PBB ini ada beberapa kondisi ketika B itu lebih besar daripada A, maka akan terjadi pertukaran. Yang sebelumnya itu adalah B, berikutnya akan menjadi A. Apalagi untuk jumlah persamaan ini untuk menaruh jumlah-jumlah jumlah-jumlah persamaan atau jumlah-jumlah perhitungan yang sudah dihitung akan ditempatkan di jumlah persamaan. Ini ada perulangan while untuk menghitung sisa bagi ya, sisa bagi dari A dan B. Dan ini key adalah bagian pembaginya. Mungkin di sini ini ya, yang kayak 1112 itu adalah key. Lalu R ini ada sisa bagi, yaitu seperti 744, 498, 246, ya itu. Lalu jumlah persamaan dot append key, maksudnya adalah jumlah persamaan ini akan dimasukkan ke key. Key ini akan dimasukkan ke jumlah persamaan, sorry. Seperti itu. Lalu ini yang seperti saya bilang tadi, A ini akan menjadi B dan B ini akan menjadi R. Berikutnya seterusnya seperti itu hingga akhir gitu. Lalu jika semuanya sudah selesai, maka akan kembali lagi ke fungsi main dan print PBB format DD. Ini adalah formatnya untuk A, B, dan GCD. Maka hasilnya yaitu PBB 1242, 1986, R-nya adalah 6. Ya, lanjut ke nomor 2. Soal nomor 2 yaitu ada 15 soal dalam ujian script. Oke. Mungkin langsung masuk aja ke soalnya. Pemrogramannya seperti ini, tampaknya putaran aja. Begini. Jadi ada 15 soal. Ada 15 soal. Lalu total nilainya itu ya 100, lalu total minimum yang akan yang bisa diberikan adalah 8. Lalu yang ditanyakan adalah maka nilai yang apa ya? Maaf, saya lupa soalnya.
Oh ya, berapa banyak cara pemberian nilai? Oke. Maka untuk perhitungan seperti ini ada C1 dan C2 adalah kombinasi pertama dan kombinasi kedua. Yang di mana kombinasi pertama ini sama dengan N tambah S minus 1. Kenapa S minus 1? Karena sebelumnya sudah ada dipakai gitu nah untuk menghitung nilai minimum. Lalu C2-nya itu adalah S. Nah, ketika ada kondisi ketika C1 itu lebih besar daripada 0 atau sama dengan 0 dan C2 itu lebih besar daripada 0, maka hasilnya sudah ditemukan yang di mana C dalam kurung C1 dan koma C2 seperti itu. Jika kondisi ini tidak memenuhi, maka dia akan masukkan ke else, yaitu tidak ada terjadinya kesalahan seperti itu. Maka error. Oke, lanjut ke nomor 3. Oke, nomor 3 ini soalnya ada 6 buku basis data 3. Ada 4 jenis buku di sini, yaitu perintahnya yaitu semua buku yang topiknya sama letakkan sebelah urutan buku dalam susunan bebas. Oh, tentukan banyak cara agar buku-buku tersebut dapat disusun dalam satu baris demikian. Oke. Di sini ada 2 poin, maka langsung kita run aja seperti ini. Aduh, error ya. Maaf, coba lagi. Oke, bisa. Jadi ada 4 jenis buku, yaitu basis data, metode numerik, algoritma pemrograman, dan jaringan. Masing-masingnya ada 6 jumlahnya, yaitu 6, 3, 4, dan 5. Lalu ada poin A dan B sebagai perintahnya atau yang ditanyakannya. Di sini ada fungsi faktorial untuk menghitung nilai faktorial dari nilai n atau jumlah dari maksud saya sebagai nilai faktorial gitu untuk menghitung faktorial. Lalu di sini bisa dilihat untuk menghitung, saya sebutkan aja. Nah, untuk menghitung bagian poin A itu untuk menghitung semua buku yang topiknya sama disusun bersebelahan. Rumusnya itu jumlah semua jenis buku faktorial dikali jumlah setiap buku faktorial gitu. Maka hasilnya sudah dapat. Maka hasilnya seperti ini ya. Ya, seperti ini. Seperti bagian A ini. Oh, betul. Sorry, kok hilang. Ya, seperti ini hasilnya. Lalu untuk bagian B, yaitu rumusnya itu jumlah jumlah semua buku faktorial dibagi sama jumlah setiap buku faktorial. Bisa dilihat variabel-variabelnya, tinggal mengikuti saja. Maka hasilnya sama akan seperti ini. Untuk dijelaskan, ini cukup simpel pemrogramannya. Kayak jumlah buku itu sama dengan basis data ditambah metnum ditambah upload tambah jaringan. Jadi untuk jumlah bukunya itu ya ditambahkan aja dari keempat jenis buku tadi kan. Lalu apalagi ini untuk faktorial nilai faktorialnya ini tinggal eh, tinggal ini diambil dari faktorial ini def faktorial gitu. Itulah fungsi dari fungsi faktorialnya gitu. Mungkin hanya itu sekian. Eh, jika ada jika ada jika penjelasan saya kurang jelas, mohon dimaafkan. Oke, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.